Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Pertik Kurma, percikan tinta kuliah Ramadan dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan waktu, nikmat, sehat walafiat bagi kita untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini. Puasa Ramadan, sebagaimana kita ketahui, adalah salah satu pilar rukun Islam. Pilar rukun Islam, semua pilar rukun Islam dan semua pilar ibadah, pilar amal apapun itu dalam Islam, titik pertama, titik kuncinya yaitu ada pada niat. Ada pada niat. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya niat itu adalah al-qasdu. Namun Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyamakan niat itu ada yang namanya niat, ada yang namanya iradah, ada yang namanya al-qasdu. Ini semua sama ala ma'nan wahid, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Niat, iradah, keinginan, al-qasdu, dan tujuan. Itu sebenarnya ala ma'nan wahid, satu. Apa intinya dari niat ini? Intinya antara niat itu, qasduh itu, kehendak, iradah, dan tujuan itu yaitu adalah fil qalbi. Ada pada kolbu, pada hati. Titiknya ada pada kolbu, ada pada hati. Maka Al-Imam Al-Ghazali dalam memaparkan bab tentang niat ini, beliau mengawali melalui satu ayat firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 52 yang berbunyi wala taqrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Pada poin yuriduna wajhah, yaitu menginginkan, menghendaki wajah. Wajahnya Allah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna yuriduna wajha? Yaitu al-murad bitilkal iradah hiyan niyah. Maknanya al-iradah dan niyah, keinginan, kehendak, itu adalah niat. Bagaimana supaya kemudian iradah, keinginan, kehendak ini berkesesuaian dengan iradah, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu adalah tatkala keinginan, iradah, kehendak itu bermula dari kolbu yang khalis mukhlis, kolbu yang bening, kolbu yang tulus, yang tiada lagi yang dimau, yang diharap, yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu melalui jalannya Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara-saudaraku, sahabat Pertik Kurma dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada momen Ramadan yang kita hadapi saat ini, mari kita semua pasang dengan kuat-kuat i'tikad dengan kolbu yang dalam. Keinginan kita dari kolbu yang terdalam hanya untuk menghadap Allah, yuriduna wajhah, mengharap menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain. Melalui jalannya, pintunya Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kemudian titik niat itu ada pada kolbu? Disitulah sebab kolbu ini adalah gerbang dasar atau raja dari, kalau Imam Al-Ghazali mengistilahkannya dengan kolbu ini adalah raja. Kenapa disebut raja? Sebab dalam kolbu ini adalah pintu gerbang menuju pada keruhanian yang sejati, pada diri yang sejati. Maka orang yang bergerak dengan kolbunya, dengan kemauan dirinya yang sejati, yang berupa dari nur Allah pada di kolbu itu, maka kehendaknya akan Allah bimbing dengan jalan nur Muhammad Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kalau kita bergerak, puasa bergerak dengan kemauan kolbu yang terdalam, semua aktivitas kita berangkat dari kolbu yang terdalam, maka disitulah kita akan mendapatkan predikat tatapan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena gerak kita, bukan karena gerak manusia, namun karena gerak kolbu, keinginan yang dalam kolbu yang tulus itu
yang tajam dari kolbu itu, sehingga disitulah berlakulah pandangan tatapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dalilnya? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim, beliau bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum." Bukan tubuh, bukan fisik, bukan pakaian, bukan jubah, bukan gerak tubuh yang Allah tatap, yang Allah pandang. Tetapi walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Yang Allah pandang, yang Allah tatap adalah kolbu, yang kemudian dari keinginan kolbu terdalam itu bermazhar nyata dalam amal perbuatan. Maka puasa seseorang akan tembus pada cintanya Allah, mahabbatullah, mahabbatur rasuli, akan tembus melalui pintu syariat, thariqat, hakikat ma'rifat apabila niatnya benar-benar ditata dengan baik. Sebab ini adalah kunci. Niat ini adalah kunci, pondasi dasar dalam segala aktivitas perbuatan kita, dalam beragama, dalam menghamba, dalam menghadap Allah, dalam beramal, dalam berbuat, dan semua aktivitas kita. Maka kuncinya ada pada titik kolbu kita. Oleh karena itulah mengapa kemudian Sayyidina Rasulullah dalam riwayat hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ini hadis yang sudah sangat masyhur, dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis yang pertama, hadis Arba'in. Innamal a'malu binniyat, bahwasanya semua amal, semua perbuatan itu bergantung pada niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap perkara, setiap segala sesuatu bergantung pada nawa, bergantung pada niatnya, apa yang dia niatkan. Namun Al-Imam Al-Ghazali, beliau meringkas niat itu pada dua hal, atau mencukupkan niat itu ila amroni, pada dua perkara. Beliau menggunakan kata amroni, amr, dengan bahasa amr. Apa yang pertama? Yaitu adalah al-ilmu. Yang kedua adalah al-amal. Hakikat niat intinya ada pada al-ilmu wal-amal, kata Imam Al-Ghazali. Maka orang yang berilmu, ada nur ilmu di dalam kolbunya, nur ilmu yang tersambung dengan nurnya Sayyiduna Rasulullah, bukan sekedar bercuap-cuap berkata-kata, bukan sekedar berkata-kata di lisan, tapi tidak ada rasa di kolbunya tentang rasa cintanya Rasulullah, cintanya Allah kepadanya. Maka ilmu jadi pondasi dasar bagi seorang dalam beraktivitas. Kenapa begitu? Sebab amal tanpa niat hampa. Kalau pepatah menyebutkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Amal perbuatan tanpa ilmu itu bagai pohon tak berbuah. Begitu juga seseorang yang berbuat tidak menata dirinya dengan niatnya dengan baik, maka itu sama seperti pohon yang tidak berbuah, bahkan pohonnya kering, pohonnya layu. Yang terakhir, Al-Imam Al-Ghazali memerinci niat itu pada tiga hal. Yang pertama, niat itu kaitannya dengan al-amrul ma'asi, perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan tidak terpuji, perbuatan-perbuatan buruk. Kedua, at-ta'at, kaitannya dengan ketaatan. Dan ketiga, kaitannya dengan al-mubahat, hal-hal yang diperbolehkan. Di bulan puasa ini kita akan dihadapkan dengan tiga perkara ini. Perkara tentang kemaksiatan, yang berkaitan dengan kemaksiatan apa diantaranya? Kita sudah mengetahui dengan jelas apa yang dilarang dalam berpuasa, maka pasanglah dengan sekuat tenaga kita untuk menghindarinya. Azam ingin mencari ridha Allah, disitulah kita akan dihindarkan dengan kemaksiatan. Biiznillah, azam, niat yang kuat untuk ketaatan, menghamba kepada Allah sejat dengan sepenuh hati, disitulah kita akan dikenalkan dengan mengapa Rasulullah mensyariatkan ini, dan itu ujungnya adalah akan dipertemukan dengan jamaliyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, al-mubahat, perkara-perkara yang dibolehkan. Perkara-perkara yang dibolehkan ini
bisa menjadi berbentuk positif berkaitan dengan ketaatan apabila bernisbat pada Sayyidina Rasulullah SAW. Maka apapun yang kita lakukan, sambungkanlah, hubungkanlah, koneksikanlah dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Terakhir, apa inti dari niat itu adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Itu saja. Wallahul muwafiq ila ma yuhibbu wa yardah. Semoga kita semua dinaungi dengan rahmat dan ridha Allah, juga syafaat Sayyidina Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarnya tarbiyah kita